Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jemari, senang sekali hari ini saya Anggun Mustikayanti kembali membersamai teman-teman di rumah. Nah, tentunya dengan isu yang tidak kalah menariknya. Nah, sahabat Jemari di rumah, mengenai kesehatan reproduksi itu merupakan salah satu hal yang penting bagi perempuan di Indonesia. Nah, sahabat di Jemari pasti penasaran kan tentang apa itu kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani salah seorang narasumber cantik yang ada di depan saya nih. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Iya, Nah, jadi sahabat Jemari, beliau ini adalah salah seorang dosen saya juga waktu itu ya, Bu ya. Dan saat ini kembali bisa diskusi bersama beliau. Sebelum kita lanjut diskusi panjangnya, Bu, mungkin sahabat Jemari di rumah penasaran nih, kira-kira sosok di depan Anggun ini siapa? Mungkin Ibu boleh cerita dulu ke sahabat Jemari, kira-kira kegiatannya hari ini apa, kemudian seperti apa aktivitasnya gitu. Oke, baik. Lanjut, langsung aja ya Anggun Iya. ya. Oke, baik, terima kasih Anggun. Ya, biasanya Ibu dipanggil Ibu Erning sih, dosen Anggun juga ya. Nah, biasa dipanggil familiarnya dengan Ibu Anit ya. Nah, kegiatan sekarang itu ya sebagai dosen di Universitas PGRI Sumatera Barat, tepatnya di program studi pendidikan sosiologi. Nah, biasanya Ibu bergerak di bidang sosiologi keluarga, anak remaja, dan juga ada ilmu pendidikan karena S1-nya murni, S2-nya kependidikan. Nah, jadi ilmunya campur, ya ada murninya, ada kependidikan. Jadi biasanya ngajar di murni juga dan kependidikan juga ada. Jadi mungkin kalau berkaitan dengan isu-isu kesehatan reproduksi mungkin sangat dekat sekali ya, Bu, karena mungkin secara keilmuan mungkin juga fokus ke sana dalam mengajar. Nah, jadi Bu, hari ini mungkin sahabat Jemari pun juga penasaran di rumah, kira-kira yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu apa sih? Karena masih banyak orang-orang yang belum tahu itu kesehatan reproduksi itu apa, Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, kesehatan reproduksi itu kan hal yang memang berkaitan dengan keadaan sejahtera fisik ya, secara fisik, mental dan sosial yang utuh dari segala hal yang berkaitan dengan fungsi, kemudian peran dan sistem reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini merupakan sebuah proses kehidupan manusia yang menghasilkan keturunan. Jadi artinya kalau kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik, tentu nanti endingnya generasi yang akan kita hasilkan itu juga akan jadi lebih baik karena menjaga kesehatan reproduksi itu kan sebuah sistem reproduksi yang memang itu dapat menghasilkan keturunan yang lebih baik. Nah, ini biasanya kesehatan reproduksi ini orang taunya ini kan biasanya hanya perempuan saja, karena yang melahirkan, menyusui, kemudian yang hamil itu perempuan. Gitu. Nah, sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku kepada perempuan saja, tapi juga mungkin pada laki-laki juga berarti ya? Iya, nggak hanya perempuan gitu, karena kan setiap jenis kelamin itu memiliki alat reproduksi masing-masing. Nah, gitu. Nah, kemudian dengan itu, penting kita jaga kesehatan reproduksi. Nah, salah satu hal yang sering terjadi sekarang gitu yang kan ketidaktahuan orang tentang kesehatan reproduksi, kemudian tak paham dengan itu, sehingga mengakibatkan banyak hal-hal persoalan-persoalan yang terjadi. Mungkin salah satu persoalannya itu bisa saja nanti pernikahan dini, Nah, kemudian ada terjadi misalnya penyakit menular, penyakit seks menular lainnya gitu. Nah, persoalan ini kadang-kadang kenapa masyarakat kadang-kadang nggak paham karena di masyarakat kita pada umumnya ya bicara tentang seks itu merupakan suatu hal yang tabu. Iya, betul sekali. Kan? Tabu. Kita waktu dulu ketika nanya tentang seks
pasti kena marah. Iya, itu sensitif sekali kalau di masyarakat sampai sekarang. Itu masalah orang besar, masalah orang dewasa, iya, itu betul. nggak perlu gitu. Sehingga masyarakat berpikir bahwa wah ini adalah masalah yang sangat tabu. Nah sehingga pendidikan yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya masih kurang diperhatikan. Gitu. Nah padahal dengan kurangnya pendidikan pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, nah nyatanya bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kita sampaikan tadi. Iya. Gitu, ya. Nah itu. Banyak dampaknya ya Bu ya. Iya. Bisa saja dengan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi itu akan mengakibatkan misalnya meningkatnya penyakit menular yang kita bahas tadi, kemudian kehamilan di usia muda, gitu betul. Ya. Karena kan kita contoh remaja. Nah, remaja itu sebenarnya kan masa yang benar-benar tempat yang tepat untuk menjaga kesehatan reproduksi, karena kan itu awal pertumbuhannya, gitu. Nah itu, kalau seandainya pernikahan dini sebenarnya secara fisik mungkin dia sudah siap ya untuk hamil, untuk menyusui, tapi kan secara organ reproduksinya belum matang sebenarnya, ya, dia belum matang gitu. Nah itu, jadi pengetahuan tentang itu yang mengakibatkan pernikahan dini, kemudian penyakit menular secara seksual, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, dan kemudian bisa aborsi juga karena memang tidak diinginkan hal-hal yang seperti itu. Belum ada kesiapan gitu. Tadi ya Bu. Iya. Jadi menarik sekali. Jadi kalau bicara kesehatan reproduksi tadi dari yang Ibu sampaikan mungkin ada berkaitan dengan fisik ya Bu ya, mental, kemudian emosi atau apa kayak gitu. Psikologisnya ya Bu, secara psikologis. Dan itu mungkin menjadi salah satu faktor juga berarti ya Bu yang mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang gitu ya. Kira-kira kalau seandainya nih Bu salah satu dari 3 komponen ini terganggu gitu kan, dari fisik, mental tadi, psikologi tadi, kira-kira apa sih permasalahan apa yang akan terjadi dengan reproduksi ini selain tadi mungkin ada penyakit atau seperti apa gitu? Dampaknya. Iya, dampak. Permasalahan apa yang kira-kira muncul selain itu? Ya, kalau ketidaktahuan remaja sehingga bisa berakibat kepada pergaulan bebas. Iya, kan banyak sekarang dia tidak paham dengan pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi. Nah, dia bisa melakukan pergaulan bebas, gitu ya, sehingga kadang hamil di luar nikah. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin akan berdampak terhadap itu. Iya. Mempengaruhi tindakan juga berarti ya Bu ya. Ketika seseorang tidak tahu tentang itu mungkin akhirnya tidak tahu efeknya seperti apa di belakang gitu ya. Makanya sekarang itu kan dari dini sudah mulai diajarkan, diperkenalkan ya bagaimana sesuatu hal yang memang secara ininya di anak TK aja udah diajarkan. Nah, itu pun memang berdasarkan tingkat umurnya gitu. Iya. Pendekatannya pun mungkin akan berbeda ya Bu ketika kita memberikan edukasi ke remaja ataupun pasti beda ya. Iya. Nah, di remaja pun kita tahu kalau remaja itu kan mereka masa-masa puber ya, masa-masa ingin tahunya luar biasa besar, ya, keingin tahuannya luar biasa, kemudian masa coba-coba juga, ya, sehingga apalagi sekarang dengan didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, gadget yang mereka bisa saja mengakses, melihat, sehingga membuat penasaran mereka semakin besar. Nah, dengan begitu, ya, mereka akan kalau tidak bisa mengontrol diri dan emosi, mereka akan terjebak dengan misalnya pacaran yang tidak sehat, ya, pergaulan bebas atau seks bebas, nah gitu. Betul sekali Bu. Jadi mungkin menyambung dari pembicaraan awal tadi kita ya Bu, ternyata kesehatan reproduksi itu ternyata tidak hanya bersinggungan dengan perempuan, ada berkaitan juga dengan laki-laki, tidak hanya perempuan yang mengalami berarti Bu. Nah kalau kita lihat dari perspektif gender misalnya, apakah ada korelasi antara peran-peran yang dimainkan dalam itu terhadap kesehatan reproduksinya Bu? Nah, kalau kita kaitkan dengan gender, nah kita tahu bahwa gender itu kan bukan jenis kelamin ya. Orang kan berpikir gender ini sama dengan jenis kelamin, laki-laki perempuan. Padahal
sebenarnya itu bukan. Itu beda ya. Kalau ya itu jenis kelamin itu kan lebih ke seks gitu ya. Biologis ya, biologisnya gitu. Nah, kalau gender ini kan sebuah atribut yang diberikan oleh masyarakat. Maksudnya gender ini hadir karena rekonstruksi ya? Sosial dari masyarakat, Sehingga gender ini dilihat secara sosial, betul. gitu ya. Nah, kalau gender ini kan bukan membedakan antara perempuan dan laki-laki, tapi lebih kepada perbedaan peran dan sifat ya yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan. Contohnya ya laki-laki itu lebih maskulin ketimbang perempuan yang feminin. Betul. Nah, padahal kan itu kan masyarakat yang membentuk seperti itu. Oh, laki-laki itu kuat, perempuan cengeng. Nah, kalau ada ibu-ibu yang hamil, kemudian di USG anaknya laki-laki, disiapkan semua hal yang berbau warna biru. Betul. Ya. Kemudian kalau perempuan dikasih pink gitu. Nah, kan itu rekonstruksi yang dibangun oleh masyarakat sebenarnya. Nah, sebenarnya kan yang membuat seperti itu ya itu lagi-lagi masyarakat. Karena sangat beda kalau gender itu kan orang identik dengan kalau laki-laki itu lebih kuat ketimbang perempuan lemah. Nah, gitu. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kita kaitkan dengan kesehatan reproduksi, nah seperti yang kita bilang tadi bahwa persoalan kesehatan reproduksi tidak hanya khusus untuk perempuan saja. Tidak hanya perempuan. Iya, tidak hanya perempuan gitu. Karena sebuah pernikahan terjadi, kehamilan itu terjadi karena kedua belah laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Nah, tapi persoalannya banyak sekali kita lihat bahwa terkait dengan kesehatan reproduksi banyak persoalan-persoalan yang jadi seperti tingginya angka kematian ibu, betul. Ya itu perempuan lagi, perempuan. Kemudian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian satu lagi yang jelas sekali itu adalah partisipasi laki-laki dalam program KB ya, penggunaan alat kontrasepsi. Nah, kita tahu kalau di masyarakat kita ini orang udah di dalam pikiran mereka yang KB itu perempuan, betul, gitu ya, laki-laki nggak ada KB. Gitu. Dan sejauh ini mungkin masyarakat pun taunya perempuan yang harus KB ya, Bu ya. Tapi ternyata tidak, berarti ya? Enggak, karena semestinya KB juga bisa dilakukan untuk laki-laki, gitu. Karena kan kita tahu balik lagi. KB itu buat perempuan terkadang itu kan juga memiliki efek samping juga terhadap perempuan. Iya, bisa jadi misalnya efek sampingnya ya sering muntah, mual, jantung berdebar-debar, itu kan karena efek penggunaan KB. Iya, ada yang memang berakibat ke kulit atau ke bentuk postur tubuh gitu ya, yang ya kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Gitu. Nah, itulah maksudnya kalau kita kaitkan dengan gender dengan kesehatan reproduksi gitu. Sebenarnya kita lihat laki-laki nyaris tidak diikut sertakan dalam mengatasi persoalan ini gitu. Semuanya ibu-ibu, kalau mau apa-apa ibu yang mesti diinikan, mau bayinya sehat ibu yang harus begini, harus begini. Iya, betul. Karena rekonstruksi tadi ya Bu ya, di mana kadang di tengah masyarakat beranggapan bahwasanya ya tugas melahirkan, hamil itu perempuan. Jadi porsi yang harusnya diisi oleh laki-laki pun itu jadi hilang karena peran tadi itu dianggap semua dia beratkan kepada perempuan gitu. Semua itu urusan perempuan gitu. Nah, kemudian selain persoalan itu juga, nah kita juga dalam hal segi itu perempuan juga tidak punya power, maksudnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait dengan reproduksinya. Contohnya, dia tidak bisa memutuskan dia mau hamil atau enggak. Iya, betul. Gitu ya. Sudah cukup hamil atau belum. Nah, semua itu
ke faktor budaya lagi, maksudnya laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, segala keputusan kekuasaan berada laki-laki misalnya. Nah, jadi mau berapa anak, ya perempuan cenderung tidak memiliki power untuk menentukan itu. Apalagi di budaya kita banyak anak itu banyak rezeki, gitu ya. Banyak anak banyak rezeki gitu, sehingga ya kecenderungan itu ya membuat perempuan juga terkadang tidak bisa mengambil keputusan dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang reproduksinya sendiri. Gitu. Jadi kalau bersinggungan dengan itu artinya kalau seandainya persepsi seperti tadi itu tetap ada di masyarakat, tentu itu akan merugikan salah satu pihak, terutama perempuan mungkin ya Bu. Kira-kira langkah apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko-resiko seperti itu Bu? Jadi ada kesetaraan gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya, jadi ada kesetaraan, artinya memang kita mesti mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana hal ini tidak hanya persoalan perempuan saja, tapi ini juga terkait dengan persoalan laki-laki. Nah, sehingga paham, sehingga tidak hanya perempuan yang mesti pokoknya segala persoalan reproduksi itu perempuan, gitu. Padahal enggak. Ya Bu. Iya, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi juga, karena kita lihat salah satu faktor yang mengakibatkan susah untuk menjaga kesehatan reproduksi itu kan salah satu faktornya ada demografi. Salah satunya ya fasilitas kesehatan, karena memang tinggal mungkin di daerah terpencil, di daerah pinggiran, sehingga akses kesehatan susah. Mungkin itu upaya perlu untuk peningkatan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi gitu, ya, yang segala kebutuhan terkait dengan itu dapat disesuaikan gitu, dan bisa diakses dengan baik. Baik ya Bu. Iya. Nah, kemudian bisa saja menjalin kerjasama dengan LSM ya, yang bergerak di bidang perempuan, bidang anak. Nah, itu juga sehingga nanti kan pemerintah juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan dalam bentuk pengabdian kah namanya, kemudian kepada keluarga-keluarga. Nah, mungkin selain itu juga perlu sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Ke anak-anak remaja kan. Dia remaja nih, SMP, SMA, dia butuh edukasi tentang kesehatan reproduksi. Karena memang kalau tidak paham dengan kesehatan reproduksi, nah bisa saja nanti dia tidak akan ngeh dengan wah ini nggak perlu nggak perlu dijaga ini gitu kan. Nah, sehingga dia tidak melakukan kebersihan terhadap organnya misalnya, kemudian ya sesuatu hal yang dia lakukan yang tidak mendukung kesehatan reproduksinya. Nah, gitu. Karena ketidaktahuan tadi ya Bu. Iya. Jadi mungkin sebagai informasi untuk sahabat Jemari di rumah ya Bu ya, kira-kira apa sih cara kita tuh menjaga kesehatan reproduksi baik itu laki-laki ataupun perempuan? Dimulai dari dini mungkin ya Bu ya? Iya. Jadi memang gini, cara ya supaya bisa kesehatan reproduksi itu memang terjaga dengan baik, ya yang pertama tentu kita mesti menjaga kesehatan alat reproduksi. Ya, itu sudah pasti. Nah, hal ini mesti dilakukan dari awal. Ya, makanya seperti yang kita bilang tadi, perlu ada edukasi dini untuk anak-anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, yang pertama mereka harus paham dengan bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksi, karena itu penting banget. Gitu. Ya, misalnya selalu buang air kecil itu dicuci, dibersihkan lagi, kemudian penggunaan pembalut yang ini enggak kalau dia nggak paham bisa seharian dipakai gitu ya. Nah, itu kan diganti. Nah, kemudian alat reproduksi itu kering, jangan lembab. Nah, ya hal-hal yang seperti itulah. Kemudian menghindari penggunaan sabun-sabun pewangi, kan biasanya perempuan nih, ya. Karena kalau kata Bu Adit, ingat kalau kata Dokter Boyke, kalau alat organ itu dia kan memiliki
bau yang unik, yang khas gitu. Tapi karena itu banyak perempuan yang mencoba bagaimana cara membuat dia bisa wangi, harum gitu ya, dengan menggunakan misalnya sabun pewangi namanya, atau sabun-sabun sirih namanya. Nah itu sebenarnya secara kesehatan itu tidak bagus untuk alat reproduksi, organ reproduksi kita gitu ya. Nah kemudian dalam menjaga bersihan alat reproduksi juga tentu pakaian dalam juga perlu bersih, diganti gitu ya. Nah itu. Nah kemudian cara yang kedua itu tentu menerapkan pola makan yang sehat. Pola makan. Iya itu penting. Misalnya tentu kita menghindari makanan yang berlebihan lemak, ya, kemudian lebih banyak konsumsi protein dan sayuran. Itu kan sebenarnya bagus untuk perkembangan alat reproduksi. Kemudian kalau toh misalnya mau planning untuk hamil misalnya, ya tentu menggunakan makanan yang banyak protein dan sayuran, seperti kacang-kacangan, tahu, biji-bijian, dan segala macam. Nah kemudian ya kalau menerapkan pola makan sehat tentu multivitamin juga. Nah jadi nanti perkembangannya juga akan bagus. Akan bagus gitu. Ya Bu. Iya. Nah itu yang kedua yang Gun, dia ada 5 nih Gun caranya. Banyak ya, masih ada 3 lagi. Baru 2 ya Bu. 3 lagi. Nah kemudian yang ketiga tentu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi itu, ya hindari perilaku seks yang berisiko gitu, atau seks bebas gitu, ya. Misalnya menggunakan alat kontrasepsi, ya, kemudian gonta-ganti pasangan. Nah ini kan lebih nanti kecenderungannya itu penyakit menular, ya, penyakit kelamin, kemudian menjaga kalau hindari seks, menjaga kebersihan organ intim, ya baik sebelum maupun sudah melakukan hubungan seks. Kemudian ya cek kesehatan juga mungkin cek itu kesehatan, perlu, itu perlu. Jadi memang cara yang ketiga ya kita menghindari perilaku hidup yang seperti itu, yang perilaku hidup seks yang beresiko. Nah kemudian yang keempat, secara medisnya tentu kita pemeriksaan kesehatan, ya, ke dokter yang memang kita dia memang ya ahli dalam hal reproduksi gitu ya. Tapi kalau cek kesehatan itu perlu dilakukan dari dini juga berarti ya, dari dini ya? Iya, pemeriksaan lengkap dia kalau bisa secara rutin gitu ya, karena kan bisa saja nanti ada beberapa yang lagi faktor secara biologis, mungkin kan banyak juga secara biologisnya dia tidak mampu untuk melaksanakan, atau ada secara biologis tidak bisa memiliki keturunan, atau ada cacat fisik segala macam. Nah itu kalau secara dini diketahui, dicek secara itu kan lebih baik gitu. Ya jadi memeriksakan kesehatan reproduksi secara dini dan rutin juga gitu. Jadi nggak apa ya namanya, nggak ujung-ujungnya tahu-tahu kita sakit, ujung-ujungnya ternyata ada penyakit kelamin dan segala macam. Karena kan kita tahu penularan itu tidak hanya lewat seks saja, tapi ada beberapa yang kadang-kadang kita tidak tahu kita tertular. Gitu. Karena banyak penyebab juga tadi ya Bu, tidak hanya mungkin secara kita tidak masuk ke dalam pergaulan bebas nih, amin ya. Tapi biasanya mungkin dari pola hidup kita, pola hidup, makanan yang kita makan itu pun berpengaruh. Makanya upaya yang kelima itu dia Anggun. Jadi upaya yang kelima itu selain tadi kita sebutkan menetapkan pola makan yang sehat, tentu upaya yang terakhir itu juga menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat itu ya seperti tidak mengkonsumsi alkohol, ya, kemudian tidak merokok, nah, kemudian lakukan olahraga secara teratur, ya, minimal 30 menit sehari, nah, gitu. Pola hidup yang sehat, ya. Kemudian menjaga berat badan ideal juga perlu, ya. Nah itu juga mungkin istirahat yang cukup juga. Nah itu upaya, ya cara-cara, ya ada 5 cara itu untuk yang bisa kita lakukan ya Bu.
Kalau bicara anak nih Bu, kan kalau berbicara kesehatan reproduksi itu tidak lepas juga dari anak remaja di dalam keluarga gitu kan. Kira-kira gimana sih Bu keluarga mengantisipasi itu? Karena kan orang pertama yang ditemui anak itu kan kadang keluarga, misalnya perempuan di mens pertama itu kadang tidak tahu harus ngapain kan. Kalau Anggun dulu sampai nangis karena memang tidak tahu gitu. Kira gimana Bu? Yang bisa dilakukan oleh keluarga atau seperti apa mungkin? Nah, kalau kita kaitkan dengan keluarga, di dalam keluarga itu kan ada beberapa fungsi dalam keluarga. Nah, kita tahu memang keluarga itu adalah tempat guru pertama buat terutama buat anak-anaknya. Nah, ada fungsi yang namanya fungsi sosialisasi. Ya, nah fungsi sosialisasi itu kita memberi pemahaman kepada anak ya. Memberikan pemahaman memang sesuai dengan umurnya. Nah, tahapan-tahapan tahapan manusia itu kan ada 4. Yang pertama tahapan anak-anak, yang kedua tahapan remaja, yang ketiga dewasa, dan yang keempat adalah tahapan lansia. Nah, ketika di remaja misalnya, kalau kecenderungannya anak perempuan itu biasanya lebih ke ibu, lebih nyaman cerita-cerita ke ibu. Nah, apalagi seperti yang Anggun bilang. Ketika menstruasi pertama, kita pasti kalau kita tidak dikasih tahu dari awal, tidak diberikan pemahaman tentang itu, kita pasti shock, pasti nangis. Kenapa kita bisa mengeluarkan ini? Gitu. Apalagi diiringi dengan rasa sakit yang luar biasa, kita pasti bingung, gitu ya. Nah, memang itu peran keluarga, ya, terutama ibu di dalam hal itu. Gitu. Nah, sebelum mungkin kan dia tahu ini fase anak umur segini, ini sudah rentan, ini sudah kemungkinan akan mengalami yang namanya pubersitas, dia akan mengalami sebentar lagi akan mengalami menstruasi. Gitu. Seperti ibu misalnya, ibu punya anak yang sekarang SD kelas 6 dan dia datang bulan itu kelas 5 kemarin. Jadi ibu wanti-wanti, ya, nanti nak kalau sudah mulai begini, nah itu nanti ada yang namanya menstruasi. Nah, kita ceritakan. Nah, kalau itu nanti datang, sampaikan ke bunda. Jadi gunakan begini, ini yang mesti dilakukan. Jadi tidak hanya memberikan itu, tapi kita juga mengatakan, loh, gunakan pembalut yang ini. Kalau malam misalnya banyak ini loh yang dilakukan. Nah, cara membersihkannya pun sampai sedetail itu. Harus sedetail itu. Jadi kalau membersihkannya begini, cara pakainya begini. Nah, itu memang peran keluarga terutama. Ya, yang memang diberikan kepada anak seperti itu. Nah, kemudian kita juga memberikan edukasi itu memang sesuai dengan umurnya. Kita nggak boleh vulgar juga ketika kita bicara dengan anak yang masih umur anak-anak atau dengan remaja. Jadi memang harus sesuai dengan tingkatan umurnya. Nah, begitu pun juga dengan laki-laki. Kalau perempuan misalnya dia menstruasi, kalau laki-laki kan dia mimpi basah, gitu ya. Nah, biasanya laki-laki kan nyaman juga dengan ayahnya, dia cerita. Nah, sang ayah juga memiliki peran di sini untuk bagaimana menjelaskan ke anaknya. Kemudian kalau laki-laki itu mesti disunat, segala macam. Nah, ini gunanya, gitu. Nah, itu memang iya. Nah, itu makanya di dalam keluarga itu ada beberapa fungsi. Keluarga salah satunya adalah memang fungsi sosialisasi, ya. Dan fungsi sosialisasi kita lakukan memang sepanjang hayat. Nah, apalagi remaja, ya. Anak-anak yang masa peralihan, yang lagi bubar-bubarnya, yang lagi, yang sudah mulai mengenal lawan jenis, yang apa namanya, yang sekarang persoalan privasinya itu sekarang lebih dekat ke teman permainan ketimbang sama orang tua, gitu. Malahan kita coba lihat sekarang. Kayak ibu juga, kan ada anak remaja 2, yang laki-laki udah SMA, yang perempuan nih mau tamat SD, gitu ya. Nah, dia punya WA masing-masing. Tapi ketika status, kita nggak bisa lihat. Ibu juga nggak bisa lihat, nanti sepupunya bilang, Bunda, Kak Marwa kenapa? Hah, kenapa? Kok statusnya galau? Waduh, pas dicek, kok nggak ada. Nah, ternyata diprivasikan. Ya, dan itu khusus untuk teman-teman mereka saja. Yang abangnya juga begitu. Sampai Bu Ani berpikir, anak-anak lain banyak, kok anak kita nggak pernah update status. Nah, ternyata bukan nggak pernah gitu, tapi kita diprivasikan. nah itu apalagi sekarang, memang peran
sebagai orang tua ideal itu memang semakin lama memang semakin perlu apalah namanya itu. Upaya lebih keras. Iya benar, upaya yang lebih keras. Karena selain itu teknologi tadi juga jadi salah satu tantangan kita juga ya, Bu, ya. Karena kadang-kadang mereka lebih percaya dengan hal-hal yang dilihat di medsos ketimbang dari orang tua, gitu. Nah, apalagi dia remaja, tingkat solidaritas terhadap temannya itu tinggi sekali. Makanya kalau ini nggak di luar lenceng dikit, kita lihat sekarang tawuran luar biasa. Iya kan, itu kan karena solidaritas sesama mereka. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Persoalannya hanya individu-individu, tapi kenapa kelompok yang mesti? Nah, sehingga mereka, apalagi bulan puasa sekarang, adu sarung lagi namanya, aduh luar biasa. Nah, jadi itu memang peran keluarga itu sangat penting di sini. Iya, itu. Jadi memang kalau bicara kesehatan reproduksi, memang peran-peran keluarga tadi memang menjadi faktor penting penting ya untuk memastikan bahwa anak di dalam keluarga itu paham tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana cara menjaganya. Nah, beranjak dari situ, Bu, kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi kesehatan reproduksi ini? Oke, baik. Kalau kita lihat faktor penyebabnya ya Gun ya. Jadi faktor penyebab yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi ya, yang pertama tentu faktor ekonomi. Iya faktor ekonomi. Kita lihat kemiskinan. Nah, karena kemiskinan tadi sehingga dia tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, karena kemiskinan tadi, kemudian karena faktor ekonomi tadi sehingga mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah ya, sehingga dia tidak memiliki pengetahuan yang lebih apalagi terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, apalagi kecenderungannya keluarga yang sibuk, misalnya orang tuanya karena kemiskinan tadi dia mesti melibatkan semua anggota keluarga untuk bekerja gitu ya, sehingga pemberian edukasi itu kadang-kadang nggak dijalankan. Jadi sehingga banyak anak-anak yang mencari pengetahuan itu keluar. Iya, itu yang mestinya kita takutkan. Ya, kalau seperti kita bilang, kalau seandainya dia tidak dapatkan dari apa yang ditanya ke kita, dia akan cari keluar. Ya, dia akan cari, gampang sekarang, apalagi dengan gadgetnya, dia akan cari keluar. Sehingga di luar tuh dia nggak ada filter. Nah, kalau di keluarga kan bisa memfilter itu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, menjelaskan itu memang sesuai dengan tataran umurnya. Kalau ke anak-anak nggak mungkin vulgar kita cerita tentang oral seks kah namanya, tentang apa segala macam, itu nggak mungkin gitu. Iya, pemilihan kata mesti kita jaga. Nah, berbeda ketika dia mencari keluar atau dia bertanya ke orang lain. Nah, orang lain, iya, kalau orang lain itu paham pula dengan pengetahuan tentang itu. Kalau enggak, tentu sudah jadi miss dia. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian ketidaktahuan tentang perkembangan seksual juga. Ya, itu. Karena kalau sudah di remaja tentu tidak hanya psikologis, secara fisik dia juga akan berubah. Dia akan mengalami perubahan-perubahan baik dari segi organ fisiknya ya. Nah, itu. Nah, kemudian selain dari faktor ekonomi karena kemiskinan tadi, juga ada faktor demografi. Nah, faktor demografi udah kita singgung sedikit tadi, bahwasanya dia berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, akses pelayanan kesehatan mungkin. Ya, jadi akses pelayanan kesehatan, kemudian karena tempat tinggal yang jauh sehingga akses itu susah. Kalau toh misalnya di sana disediakan pelayanan kesehatan, tentu tidak selengkap yang di ini ya, secara demografinya dia lebih ramai atau terpusat gitu ya. Nah, pasti tentu dia akan berbeda ketika secara demografi dia berasal atau berada di wilayah-wilayah yang terpencil, yang terbelakang misalnya. Nah, itu kan juga akan berpengaruh sehingga akses kesehatan tidak memadai, kemudian ketidaktahuan tentang perkembangan seksual juga mereka tidak paham ya. Nah, kemudian ada juga karena faktor budaya atau lingkungan ya, seperti kita bilang tadi, banyak anak banyak rezeki ya, banyak anak banyak rezeki. Kemudian bicara tentang seks itu merupakan hal yang tabu gitu.
Bu Anit ingat juga dulu, Bu Anit ngalamin itu juga sebenarnya dulu. Ketika bicara tentang seks saja, kita jangankan dapat jawaban, tapi justru dapat nasihat atau malahan dapat marah ya, diceramahi gitu. Wah, kamu masa itu yang ditanyain, ini segala macam, nggak boleh, masih kecil, itu bukan persoalan anak remaja, itu orang yang udah nikah. Jadi pemahaman orang ketika bicara tentang seks, bicara tentang reproduksi itu hanya buat orang-orang yang sudah menikah saja, kan gitu ya. Itu kan pola pemahaman yang salah sebenarnya gitu. Jadi orang yang belum menikah nggak boleh tahu soal ini, gitu. Dia nggak boleh gitu. Iya, jangan tahu. Tapi kalau udah menikah bisa bicara. Oh kalau ini nggak apa-apa, dia udah nikah boleh bicara. Kalau kamu belum menikah udah keluar. Nah, kan gitu ya. Nggak boleh ikut. Kamu masih kecil. Nah, karena identik. Kalau udah nikah itu baru dikatakan dewasa. Sebelum nikah itu masih anak-anak, kan gitu, masih apa. Nah, itu jadi faktor budaya dan lingkungan yang seperti itu yang kecenderungan juga membuat pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga terhambat gitu ya. Nah, kemudian ada faktor psikologis juga ya, kesehatan mental, percayaan diri, kemudian ada perempuan yang merasa rendah diri atau tekanan-tekanan dari teman-teman yang mengakibatkan dia tidak apa ya, tidak ngeh juga dengan kesehatan reproduksinya gitu. Jadi faktor psikologis ya, faktor psikologis bisa juga karena gini, pernikahan dini yang kita sebutin tadi. Fisik badannya besar ya, secara fisik udah, tapi kan belum tentu organnya itu matang untuk menerima segala proses kehamilan, melahirkan, menyusui, itu kan belum tentu dia matang secara itu gitu. Nah, secara psikologis juga, secara mental dia belum tentu siap gitu. Makanya banyak di kalangan anak-anak yang remaja yang memang pernikahan dini, ketika dia mengalami misalnya melahirkan, menyusui, secara mental dia arogan jadinya, dia nggak sampai stres, panik. Makanya ada yang namanya baby blues, baby blues ya. Dia shock dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya gitu. Dia nggak nyangka akan ini yang akan dia hadapi ketika dia sudah menikah, karena memang secara psikologis mereka belum siap secara mental gitu. Nah, kemudian yang terakhir faktor biologis. Nah, kalau faktor biologis tentu ini mencakup bisa saja ketidaksempurnaan organ reproduksi, ya kan pasti ya, ada itu ketidaksempurnaan organ reproduksi sehingga mengakibatkan mungkin susah hamil atau bahkan nggak bisa hamil, atau kalau dia sudah melahirkan mungkin tidak ada air susu, kan gitu ya, air susu kadang-kadang nggak timbul gitu, atau ketika melahirkan walaupun badannya besar tapi nggak bisa melahirkan secara normal karena pinggul di dalam ternyata kecil. Nah, itu kan faktor biologis. Kemudian yang memang tidak bisa melahirkan atau yang memang tidak bisa memiliki keturunan gitu. Dan mungkin ada cacat sejak lahir juga. Nah, itu sehingga itu juga mempengaruhi kesehatan reproduksi dan bisa juga menghambat itu. Jadi sangat kompleks ya. Banyak banget. Udah masuk ke gender, udah masuk ke keluarga juga ini, Anggun. Semua berarti ya, Bu. Iya. Tapi memang ternyata tidak berpusat pada kesehatan gitu ya. Iya. Banyak yang mempengaruhi seperti akses tadi. Siapa sangka ternyata pelayanan kesehatan pun yang diberikan pemerintah daerah, pemerintah di negari desa tidak gitu, memadai untuk orang bisa mengakses pelayanan kesehatan reproduksi. Karena Anggun akui di tempat Anggun pun mungkin karena pengetahuan tadi tidak ada, yang pertama, dan yang kedua adalah mungkin akses tadi memang sangat kurang, karena mungkin kita berada di lokasi yang bisa dikatakan masih daerah akses, sangat kompleks sekali sahabat Jemari. Tapi mungkin kalau bicara tentang ini sangat luas ya, Bu. Banyak peran-peran yang perlu kita mainkan di sini, tidak hanya kita sebagai perempuan atau laki-laki gitu ya. Ada peran-peran guru atau peran orang tua tadi, peran pemerintah, teman lingkungan juga. Jadi semuanya berperan dalam itu. Artinya
Ini PR bersama ya. Iya, Kita benar. menjaga kesehatan reproduksi pada perempuan maupun laki-laki. Iya. Gitu. Menarik sekali. Tapi mungkin kalau kita bicarakan akan sangat panjang lagi, Iya. meluas dan kemana-mana. Enggak cukup waktu nanti. Nggak cukup waktu karena ini Iya. sibuk juga kayaknya nih. Nah, mungkin kita sahabat Jemari di rumah pengen itu dengar dari Ibu sebagai closing statement mungkin ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada sahabat Jemari di rumah nih? Bu, Ya, terkait dengan ini? Iya, karena ini terkait dengan kesehatan reproduksi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kesehatan reproduksi ini juga mencangkup bagaimana proses untuk bagaimana proses kehidupan ya manusia yang dalam menghasilkan keturunan. Jadi reproduksi itu kan menghasilkan keturunan. Nah, bagaimana itu sehingga ketika kita bisa menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, tentu kita juga akan memberikan atau menghasilkan keturunan yang baik juga. Nah, jadi kalau diminta closing statementnya, mungkin karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi tadi, pelihara kesehatan reproduksimu karena ia akan menentukan generasi penerusmu. Wah, Nah, keren itu sekali. saja. Ya, jadi bagus sekali ya sahabat Jemari di rumah, peliharalah kesehatan reproduksimu, maka kamu akan menciptakan Karena ia akan menentukan generasi Iya, akan penerusmu. menentukan generasi Penerusmu. penerusnya ya. Iya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan Masa depan kita kedepannya. salah Iya. satunya di kesehatan Reproduksi. Iya. Sangat menarik sekali. Terima kasih banyak Bu Anit sudah Iya. membersamai sahabat Jemari di rumah. Kita berharap ada diskusi lain Lanjutan nanti di ya. kesempatan lain gitu ya Bu Oke, ya. siap. Terima kasih sahabat Jemari sudah ikut bersama kita membahas tentang kesehatan reproduksi. Jangan lupa tetap disaksikan podcast Jemari Sakato, di like, komen, dan subscribe. Saya Anggun Mustika Yanti, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.